Kita langsung masuk aja ke dalam. Yang berdiri di sini itu yang jenisnya tipik, yang mempunyai kapasitas otak 9. Peneliti dan juga arkeolog adalah penemu dari fosil pertama kali yang mungkin terkenal dan tempat ditemukannya fosilnya. Jadi dikasih tanda biar orang-orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miftah Family. Hari ini saya sedang berada di Museum Spesimen. Bisa dikatakan gratis ya. Saya coba lihat masuk. Nah, ada administrasi atau gratis. Untuk parkirannya sendiri di sini gak ada parkiran, jadi di sepanjang jalan. Jadi untuk parkirannya di sepanjang pinggir jalan di depan museum ya. Karena lokasi museum ini ada di pedesaan. Jadi yang padat penduduk. Kita langsung masuk aja ke dalam. Dan ini kebetulan hari Minggu, jadi pengunjungnya lumayan banyak. Nah, ini peraturannya. Dan di sini banyak banget antrian. Kita coba nanya dulu. Kita harus antri di loket dulu, daftar, dan masuknya itu bergantian sesuai panggilan. Jadi kita nggak langsung bisa masuk ke dalam. Nah, ini ada jadwal sesi kunjungannya. Kenapa? Mau daftar, mau masuk? Ya, ini bisa saya daftarkan. Tapi sebelumnya ini masuknya jam 3 itu. Jam 3? Ya, karena sesinya sudah penuh. Oh, Ini jam berapa? wah udah. Ini baru jam setengah 2 kayaknya deh. Itu kalau misalnya masuk jam 3, nanti keluarnya sejam di sana atau gimana? Enggak, jadi itu tuh sesuai pemandunya itu. Jadi di dalam bisa sampai 35 menit itu paling lama. Nah, kalau yang paling cepat itu 20 menit. Oh, jadi ada pemandunya ya. Ini Ya, Pak. pantasan di dalam penuh. Berarti itu nunggu panggilan ya? Iya, betul. Oh, Gimana? ini baru jam setengah 2 ya. Jam setengah lagi. Jam setengah lagi. Gimana? Udah, udah nyampe sini. Oh gitu. Museum ini kita nggak dilepas gitu aja, sesuai nomor antrian dan akan dipanggil sesuai urutan juga. Karena nantinya setelah di dalam itu dipandu ya, ada pemandunya. Dan kita dapat jam 3 ya mas. Sedangkan sekarang baru setengah 2. Bayang deh, sejam setengah kita harus nunggunya. Saya kira ini modelnya yang kita bebas bisa masuk, keluar masuk, kemana aja gitu. Ternyata memang harus sesuai nomor urutan dan dengan panduan. Alhamdulillah akhirnya kita dapat giliran waktu masuk. Jadi urutannya setelah kita mendaftar di loket luar, itu nanti kita dipanggil sesuai jadwal yang tertera dan untuk menunggu di lobi. Nantinya kita dipanggil setelah yang sesi sebelumnya selesai, kita dipanggil ke dalam ya, dipandu sama ininya, pemandunya. Masih kita mau balik karena nunggu kelamaan ya. Cuman ada yang ngambek gitu, jadi ya udah deh. Paksa menunggu. Yang ngambek siapa ya? Lagi panggil, jadi kita baris dulu nih sebelum masuk ke dalam. Kita ke Mas Paten udah siap. Gimana coba salamnya? Dengeran ya. Nah, untuk ruangan museum Surabaya ini ada 3. Tapi untuk ruangan pertama belum bisa melihat yang namanya fosil fauna laut maupun fauna darat. Jadi mohon bersabar karena yang sampai ruangan pertama kita ada sebuah teori Big Bang. Di sini menjelaskan terbentuknya alam semesta. Kata ledakan dahsyat. Sama halnya seperti kita meniup balon, sudah pernah meniup balon semua ya? Sudah? Nah, kalau kita meniup balon kan akan ini juga bisa buat belajar untuk adik-adiknya. Nah, kalau mau tanya buat adik-adiknya nih, yang lingkaran besar ini apa? Ada yang tahu? Betul, matahari, betul. Planet kalau bintang nggak ada di sini ya. Rasa ada ikan pari, gigi ikan hiu, terumbu karang, dan juga jenis kerang.
Tapi kita tidak mengambilnya dari PAI, melainkan tapi yang berukuran besar. Kucing purba ini itu namanya Smilodon. Smilodon itu hidupnya di dataran yang dingin atau benua yang dingin. Jadi yang ada salju-saljunya. Nah, kalau Smilodon ini tidak bisa hidup di Indonesia karena Indonesia itu panas. Tapi gak heran kalau di sini menemukan jenis kucing purba lainnya seperti Taina. Taina berasal dari Afrika. Kalau kita lihat dari peta, Afrika itu sampai ke Pulau Jawa sangatlah jauh. Harus melewati yang namanya lautan. Gak mungkin halnya sama manusia purba itu mesti punya arti atau makna. Homo itu artinya manusia, erectus itu artinya berdiri tegak. Jadi manusia yang berdiri tegak. Nah, manusia purba ini berasalnya sama. Nah, untuk di sebelah sini ini ada dua jenis kapak yang biasa digunakan oleh manusia purba untuk bertahan hidup atau untuk melindungi diri. Yang pertama ada kapak penetak. Kapak penetak ini biasanya digunakan untuk menumbuk biji-bijian dan juga serat-seratan. Yang kedua ada kapak primas. Kapak primas ini biasanya digunakan untuk menyait daging. Sama halnya seperti kurban. Kalau kurban itu menggunakannya pisau, kalau manusia purba menggunakan alat-alat tradisional atau seadanya gitu. Kayak batuan, kayu, dan juga tulang. Untuk yang ini asli dari manusia purba, memang ditemukan di sini. Bukan berasal dari Australia, melainkan dari Afrika. Kemudian ada yang namanya Homo habilis. Homo habilis itu juga sama, berasal dari Afrika. Ini adalah dua manusia purba yang tidak keluar dari habitat Afrika. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Homo erectus ngawi. Kenapa disebut Homo erectus ngawi? Karena memang pertama kali ditemukan di Ngawi, Jawa Timur. Itu adalah manusia purba pertama kali yang keluar dari Afrika. Kemudian yang keempat ini ada yang namanya Homo spesies wajah. Ini adalah manusia purba yang sudah pintar atau cerdik. Ini kepalanya saja sudah mirip dengan manusia modern. Sudah bisa membuat pakaian, bisa membuat api, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya Homo florensis dari Flores. Ini bukan tulangnya anak kecil, melainkan punya orang dewasa. Tapi memang sering disebut manusia kerdil atau kurcaci, karena tingginya hanya 1 meter dan berat badannya 30 kilo. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau kantung yang berdiri di sini itu yang jenisnya tipik, yang mempunyai kapasitas otak 900 cc. Jadi mereka menggunakannya untuk berkembang biak, bercocok tanam, dan juga untuk melindungi diri. Jadi mereka belum bisa berpikir bagaimana cara membuat pakaian. Nah, di sini ada 3 jenisnya, yaitu arkaik, tipik, dan juga progresif. Yang membedakan itu kepalanya dan juga kapasitas otaknya. Kalau yang arkaik itu masih mirip dengan kera yang mempunyai kapasitas otak 870. Kemudian yang tipik 900. Kemudian yang progresif itu 1100 cc. Kalau manusia modern itu 1300 sampai 1400 cc. Mereka seorang peneliti dan juga arkeolog dari Jogja dan juga dari Sangiran. Kebetulan mereka itu kesini itu untuk meneliti tekstur tanah, warna tanah, dan juga umur tanah dari Semedo. Jadi nggak asal sembarangan untuk menggali tanah menggunakan alat berat. Mereka itu menggunakannya cangkul dan juga sekop. Jadi nggak asal-asalan. Itu juga mempunyai tahapan tersendiri. Untuk warga sini juga tidak diperbolehkan untuk menggali tanah sembarangan, karena masih sangat dilindungi. Terus untuk penemuan di sini tuh ada berapa sih? Sudah sekitaran 7.200 fosil. Sampai sekarang masih banyak penemuan dari manusia purba dan juga dari hewan-hewan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nah, untuk di sebelah sini ini adalah penemu dari fosil pertama kali yang mungkin terkenal dan tadi sempat ada yang lihat, biasanya adalah Bapak Dakri. Bapak Dakri ini menemukan fosil tahun 1987. Kemudian untuk penelitiannya itu sekitar tahun 2005. Itu semuanya ditaruh di rumah Bapak Dakri semua. Sampai Bapak Dakri itu dibilang orang gila, orang nggak waras untuk mengumpulkan fosil-fosil. Nah, setelah diteliti semuanya benar itu adalah fosil dari manusia purba. Kemudian dibangunlah museum ini tahun 2015. Gitu, jadi yang mencakupi Semedo. Untuk yang diberi tanda-tanda seperti ini adalah tempat-tempat ditemukannya fosilnya. Jadi dikasih tanda biar orang-orang nggak bingung di mana sih tempat-tempat ditemukan
temuan dari manusia purba. Nah, untuk yang di titik merah ini adalah tempat-tempat penduduk. Jadi warga sini itu masih sedikit, barangkali rumahnya mau pindah ke Semedo biar dekat nggak apa-apa. Tapi yang minusnya satu, yaitu kekurangan air, karena air di sini itu masih asin. Jadi kebanyakan warga sini itu beli air, bukan menggali sumur gitu. Ini ditemukannya tahun 2011, kalau diperkirakan umurnya sudah sekitar 700.000 tahun yang lalu. Barangkali ada yang umurnya sama? Nggak ada? Adanya berapa? Sama nggak kayak manusia purba? Enggak ya? Kalau bicara boleh barangkali nautin. Dari gajah Stegodon. Dan ini memang asli, bukan replika atau buatan, memang benar asli. Fosilnya dari gajah atau tulangnya gajah. Ini aslinya itu gajah Stegodon itu yang warna coklat yang paling besar. Jadi kalau giginya itu setara dengan patung gajah yang ada di luar. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Kalau mau tahu lebih banyak, sebelah sini punyanya Elkas atau nenek moyang gajah Sumatera itu yang paling ujungnya nggak kelihatan gadinya, itu adalah Elkas. Kalau yang sebelah sini yang kelihatan gadinya itu adalah Mastodon, bukan Mastodon ya, itu Mastodon. Soalnya lebih bagusan Mastodon daripada Mastodon gitu. Ada yang mau ditanyakan? Udah cukup? Benar cukup? Udah ada penemuan dari Giganto karena memang satu-satunya yaitu cuma di sini aja. Gitu. Giginya segede ini enggak dedenya? Enggak. Oh, gedean ini. Nah, sebelah sini adalah bukti nyata dulunya Jawa Tengah adalah lautan. Yang kayak ikan pari, yang yaitu gigi ikan hiu, yang sama itu adalah terumbu karang, dan yang lain adalah jenis kerang-kerangan. Ini memang ini adalah jenis batuan yang sering dibuat batu akik. Mungkin yang suka adalah bapak-bapak. Katanya kalau misal ada batu akiknya itu, ada bilangnya ini ada isian genderuwo, pocong. Kalau ini nggak ada. Paling ada manusia pun banyak doang di dalam. Gitu. Yang mau ditanyakan? Ya, Cukup? cukup. Oke, kita bisa lanjut. Pernah melakukan kesalahan dan juga hal-hal yang kurang benar gitu. Dia mau ditanyakan? Cukup. Oke, kita lanjut di sebelah sini. Kalau di sebelah sini itu ada dan masih hidup, masih banyak kata ibunya. Nah, jadi nggak dipajang di sini, barangkali nanti manusia buaya yang jadi-jadian itu punah, bisa dipajang di sini. Tapi sayangnya punahnya lama. Ini baru yang buaya rawa dulu. Tuh giginya hitam-hitam karena nggak pernah gosok gigi. Jadi untuk adik-adiknya harus gosok gigi terus. Jangan mau disamakan sama yang ganggu. Kalau yang lebar backgroundnya salah, mungkin orangnya itu belum makan atau belum tidur, saya nggak tahu. Jadi agak ngeblank dikit. Iya, tapi ini miliknya udah dibayar kan ya. Cuma ada di Semedo doang kayak gitu. Nah, kalau yang paling ujung itu yang satu itu adalah milik kura-kura purba, nggak punya teman, nggak punya saudara. Barangkali adik-adiknya mau nemenin tidurnya di sampingnya boleh. Ada sebelah sini masih ada matanya. Matanya itu belum fosil. Jadi ini benar-benar asli dan miliknya kerbau, bukan replika atau buatan. Nah, sebenarnya di sini itu punya kerbau itu banyak sekali, tapi ini adalah jenis kerbau yang sangat sempurna. Kalau yang lain itu ada yang tanduknya itu miring-miring, jadi nanti kalau dipajang, nah tadi mbaknya mau megang fosil ya, kita boleh memegang fosil 2. Femur dari gajah, dan ini boleh dipegang tapi nggak boleh dibawa pulang. Femur itu pahanya gajah aja segede ini ya. Beda Bu. Ini gadingnya, ini batuannya, jadi nyangkut sama batuan. Gitu. Kurang lebihnya saya minta maaf, ini dimaafkan atau tidak? Oke, saya mau minta maaf dan
juga terima kasih ke semua teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya nunggu lama-lama buat kesini. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan minggu depan, bulan depan atau tahun depan bisa kesini lagi. Jangan dan sehat walafiat. Oke, keliling museumnya kita udah selesai. Jangan lupa yang bergabung, like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum. Lihat ke atas.